Sebentar ya.
bisa lagi jatuh dalam dosa? Bisa ya. Bahkan sekalipun orang percaya bisa jatuh dalam dosa. Bagaimana dengan kita? Bisa juga. Bisa juga, benar kata Edward. Nah, coba ya kita lihat. Di sini posisinya Daud sedang beristirahat. Daud setelah besar dia berkeliling dan keluar melihat seorang perempuan. Perempuan bernama siapa? Namanya Bathsheba. Jadi ini Daud, hanya Daud yang bisa melihat kota atau bangsa-bangsanya karena dia memiliki istana, karena dia berada di istana. Nah, ketika Daud beristirahat, ada sebuah godaan karena dia melihat Bathsheba yang sedang mandi karena dia mau menyucikan dirinya setelah menstruasi. Jadi itu ibaratnya budaya mereka dulu gitu. Jadi ketika kita perempuan menstruasi dan akan disucikan atau menyucikan dirinya karena itu mengeluarkan kenajisan gitu ya. Jadi siapa sih Bathsheba ini? Pasti kalian sudah pernah belajar ya, atau di sekolah minggu gitu. Istrinya Uria, benar ya kata warga untuk Fiona. Nah benar ya kalau Bathsheba itu adalah istri Uria, yaitu perempuan yang sangat cantik yang sedang menyucikan dirinya setelah menstruasi. Nah Uria itu siapa? Suaminya Bathsheba. Tapi Uria ini adalah prajurit perang dari Raja Daud. Apa yang dilakukan Raja Daud kepada Uria? Ada yang tahu? Udah pernah dengar ceritanya belum? Oh, kalau nggak salah kayaknya Daud ngirim si Uria buat pergi gitu. Oke, sedikit lagi. Pas lagi perang, Raja Daud menempatkan Uria di barisan paling depan sehingga Uria. Oke, benar ya. Jadi ketika posisinya harus berperang, tapi Daud tidak pergi berperang. Justru dia tinggal di Yerusalem. Tapi pada saat dia melihat Bathsheba, dia menginginkannya. Dia mau Bathsheba ini menjadi seorang istrinya. Sedangkan Daud itu sudah punya banyak istri. Tapi dia mau menginginkan hak milik orang lain. Bisa tidak kita memiliki atau mengingini milik orang lain yang sudah punya contoh nih, kayak Daud dan Uria. Daud yang seharusnya sudah tahu dia Bathsheba ini punya suami, tapi dia tetap mengirimkan Bathsheba untuk menjadi seorang istrinya. Baik atau tidak? Nah, ini adalah merupakan perbuatan yang jahat. Bahkan Daud pun yang udah percaya masih jatuh dalam dosa gara-gara keinginan daging dia. Nah, ini adalah perintah dari Daud. Ini adalah gambaran Uria yang sedang berperang. Liciknya Daud untuk mendapatkan Bathsheba adalah dengan menempatkan Uria di paling depan untuk berperang. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Untuk membunuh Uria. Supaya apa? Supaya Bathsheba dimiliki Daud gitu. Bayangin strateginya Daud. Dia melakukan keinginan dia, tapi dia melakukan perbuatan jahat untuk mendapatkan tujuannya dia. Bisakah kita seperti itu? Padahal Daud adalah orang percaya loh. Daud adalah orang percaya, tapi dia hidup seperti itu. Nah, ini adalah Uria yang mati ditembak oleh musuhnya. Coba bayangin kira-kira bagaimana jahatnya Daud sudah dalam dosa. Nah, tapi Tuhan mengutus Nabi Nathan. Ngapain Nabi Nathan diutus Tuhan? Untuk menyadarkan Daud. Untuk apa, Amel? Oke, benar ya kata Kenzi. Tuhan mengutus Nabi Nathan. Nah, Nabi Nathan itu adalah nabi di zaman Raja Daud. Jadi, nah ini adalah gambaran Nabi Nathan. Udah pernah lihat belum?
Dan binatang bilang, tapi si kaya ini tidak mau mengorbankan domba-dombanya. Kira-kira apa yang dilakukan si kaya terhadap orang miskin tadi? Kira-kira apa ya? Mengusir. Mengusir. Nah, jadi si kaya ini mengambil domba si miskin. Tiba-tiba responnya Daud bilang ini, hah,
Karena memang biasanya di strategi itu enggak di SOP enggak itu sosialisasi itu basic. Memang berat Pak ya kalau sudah? Siapa yang sudah? Oke, Miss mau ambil deh menyampaikan pendapatnya. Poin 1, mengapa Daud bisa jatuh ke dalam dosa? Daud bisa jatuh ke dalam dosa karena ia mengingini istri hak orang lain, yaitu Batseba, sehingga dia merencanakan untuk membunuh suaminya, yaitu Uria. Ia bahkan juga menyembunyikan dosa-dosanya. Oke, yang kedua. Sikap apa yang dapat kita pelajari dari Raja Daud? Janganlah bermain dengan dosa karena pada kita Itu kesimpulan. iya. Oke. Sikapmu. Yang bisa kamu pelajari bukan kesimpulannya. Tidak boleh menginginkan sesuatu yang orang milik dan milik. Oke, berikan rainbow flag untuk Amen. Wow. Oke, kalian boleh pilih satu kelompok. Satu kelompok. Oke. Udah dia dengar Oke, teman. Kenzi. Ada poin satu nggak? Lebih kuat suaranya. Oke, Jessica. Kalian boleh dengarkan ya. Tidak berhapus dalam konteks apa nih? Hapus dalam hak orang lain. Oh, berarti jangan berkata ya, jangan terlalu obsesi nih. Bukan. Oke, rainbow flag untuk grup Kenzi. Wow. Oke, Kenzi boleh. Siapa nih nggak tadi? Oh belum. Udah. Aduh. Oke, stop. Aduh, oke. Poin 1, mengapa Daud bisa dalam dosa?
kisah Daud dan Batseba. Tentu sudah diskusi kan tadi? Ada diskusi nggak? Apa koma? Nanti kisahnya ya. Oke, pilih. Alex. Satu grup lagi ya. Grup lagi. Nah ini kalau ada orang. Oke, Clara, untuk Clara. Kalau jatuh, kenapa Daud bisa jatuh ke dalam dosa? Karena dia mengimini
Kalau kamu taruh di loker, terus kamu di rumah belajarnya bagaimana? Kamu kan ada komitmen? Enggak tahu. Ada kan? Gak tahu Gusto. Itu kayak janji kamu ke Tuhan. Oh, artinya jadi. Hal yang akan kamu lakukan Ya. dalam belajar ini. Jangan lupa ditulis namanya, tanggalnya. Bukannya tanggal Oktober ya? Berapa? 9.
Oh iya. Ini ke papa. Yang depan 17. Hah? 17. Papa aku apa? Pak. Aku bakal masuk. 16, 16. Aku boleh nanya. Itu PN agama tuh Semi. PN agama. Oh, Terus supaya global. Oh, bener. Tahu kan kalian draftnya kan? Iya. Tahu nggak? Apa isi draftnya? Pertanyaan yang akan ditanyakan kan, dan juga isi penjelasannya. Seperti contoh ya. Oke, contohnya sudah ada di sudah ada. Tapi jangan sama persis, kamu kembangkan lagi. Oke. mungkin. Sekreasi mungkin kamu kembangkan dengan bahasamu boleh. Berarti kamu yang akan kamu kumpulkan ini adalah seperti yang contoh ya Miss ya. Seperti contoh ini, nih contohnya. Contoh penginjilannya. Berarti ini yang akan kamu buat di buku tulismu. Oke? Harus dibaca benar-benar ini, kalau nggak dibaca kamu nggak ngerti. Oh, penjelasan tentang penciptaan sudah ada, pekerjaan Tuhan sudah ada, penutusan juga sudah ada. Intinya seperti contoh tapi tidak sama seperti contoh. Alurnya seperti contoh. Kita sekarang lihat. Urutannya ya, alur itu urutan dari penciptaan, kejatuhan, lalu penebusan itu alur. Itu harus urut seperti itu, wajib urut. Oke? Oke, kalau sudah itu simpan dulu di tasnya. Kertasnya jangan ditaruh di loker. Ada satu lagi. Oh, biar tahu juga, biar makin jelas. Ya, yang penting tambahan lah. Tambah. Biar saya dapat 150 Semoga nilainya. pas ini jadi. Awalnya kalau bisa kamu kumpulin ya. Semoga. Berarti ada dua itunya kertasnya kamu kumpulin lagi. Ini magic. Kasih tahu guru lesnya ya, besok. Ada. Sendiri. Dia nggak benar. Udah bukan kesana lagi sekarang, udah ganti. Ganti dia guru lesnya. Gimana udah nggak mau lagi besok? Jadi yang les siapa lagi selain Risto? Males les. Gak usah kaget itu dong, Kak. Pelan pelan pelan. Setelah baju
mendengarkan instruksi, ada yang ngobrol-ngobrol, termasuk taat atau tidak? Dosa enggak? Terus apa lagi ya contoh dosa? Kalian nggak tahu dosa kalian apa? Injak semut. Termasuk kamu Ya, kalau kamu menginjak dengan sengaja, bersengaja itu adalah dosa. Tapi kalau kamu nggak, kan kita nggak lihat. Terus kalau itu nyamuk dirabak kayak itu disebut nyamuk. Nah, ya itu juga. ya di situ juga. Kalau dia punya, Kalau misalnya digigit semut terus kita injak semutnya gimana, Miss? karena dia menyakiti. Ya, intinya dosa yang kita lakukan bukan semut yang melakukan. Apa Kristo? Pas saya mandi, pas saya sedang mandi tiba-tiba banyak sekali semutnya. Tapi saya marah-marah loh. Sampai aku gini-gini loh. Kira kamu siram pakai air. Aku siram. Iya. Sengaja nggak Siram pakai air dari shower. Maksudnya dosa yang kamu sendiri yang lakukan. Kamu, contohnya pas kamu kena semut, kamu pergi ke saudara kamu bilang, ih kamu yang buat aku, kamu jadinya marahin ke dia, enggak dong. Jadi kamu tetap dosa yang benar-benar kalian lakukan lah. Enggak tahu, tadi siapa yang bilang, saya nggak ada dosa, tapi sekarang nggak ada komitmen sama Tuhan. Apa yang dosa? Coba di rumah ada? Kecuali yang membunuh-bunuh enggak? Kecuali itu. Apa? Malas, dosa enggak? Dosa. Aku juga malas di rumah. Dosa enggak? Dosa. Kenapa? Ya, berarti itu salah satu contoh. Itu Kristen yang harusnya kalian belajar tapi main HP, dosa atau enggak? Dosa. Apalagi di sekolah, apalagi sekolah? Nyontek. Tahu yang nyontek tadi yang membuat dosanya? Ada pokoknya. Dalam pikirannya bisa berdosa ya. Pikiran kita aja bisa menghasilkan dosa. Tidak harus di secara nyata. Kira contoh nih, si Fiona yang harus fokus dengan penjelasan bis, tapi dia lebih pernah nanti malam makan apa ya? Nanti aku harus bagaimana ya? Tapi dia juga terus habis itu aku harus habis itu harus marahin adik aku. Pokoknya hal-hal yang dipikirkan yang tidak seharusnya dipikirkan itu juga ada dosa. Sama kayak Daud tadi, dia harusnya melihat keindahan alam dari sekarangnya, tapi di pikiran dia apa? Dia menginginkan seorang perempuan. Betul belum dosanya apa tadi? Oh, sekarang Miss mau kalian buat tuh contoh hari pertama sekarang. Hari ini kalian kerjakan di hari pertama apa itu? Hari pertama dosa hari ini apa yang udah lakukan? Kalau dosa apa? Kalau misalnya dosa Dari hari ini apa kamu buat lagi? Ya udah hari ini, di hari ini kalian kerjakan hari pertama itu hari ini. Coba kalian latihan dulu. Lihat. Hari ini aku ngapain ya? Apakah gara-gara kita menyadari kita itu terlalu sempurna sehingga tidak menyadari kesalahan kita? Kita tidak memikirkan kalau kita itu orang berdosa karena kita bisa menyadari kekuatan kita. Kita tidak sadar tentang identitas kita siapa. Kalau kita mengenal kekuatan kita, masa aku gak ada dosa favoritku, Miss. Padahal itu saking kita merasakan diri kita itu kuat dan hebat. Gak harus diskusi, pikirkan sendiri.
Dominic